Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islamuddin Bintang Widasmara dengan NRP 5017231078 dari kelas A. Sini saya akan memaparkan tugas ADD tentang simulasi FFT. Untuk outline pembahasan kali ini, yang pertama membahas tentang spektrum frekuensi original, dan yang kedua original seismic trace. Kemudian ada seismic trace after removing 10 Hz komponen, kemudian ada 30 Hz dan 60 Hz. Dan yang terakhir membahas kesimpulan. Selanjutnya, yang pertama pada spektrum frekuensi original dan original seismic trace. Seismic trace original dibuat dari gabungan frekuensi 10 Hz, 30 Hz, dan 60. Grafik kiri menunjukkan hasil FFT dalam domain frekuensi. Terlihat tiga puncak utama pada 10 Hz, 30 Hz, dan 60. Puncak terbesar berada pada 30 Hz sehingga 30 Hz menjadi frekuensi dominan. Garis kecil di luar puncak utama disebabkan oleh noise. Grafik kanan menunjukkan seismic trace original dalam domain waktu. Bentuk trace terlihat kompleks karena merupakan gabungan beberapa frekuensi dan noise. Tahap ini digunakan sebagai kondisi awal sebelum proses penghapusan frekuensi dan EFFT. Selanjutnya membahas seismic trace after removing. Yang pertama, removing 10 Hz. Frekuensi 10 Hz termasuk frekuensi rendah, sehingga gelombang dengan periode panjang berkurang. Setelah 10 Hz dihapus, sinyal masih terlihat cukup kuat, karena komponen 30 Hz dan 60 masih ada. Bentuk trace masih memiliki banyak oriasi cepat, karena frekuensi menengah dan tinggi tetap tersisa. Kemudian pada removing 30 Hz, perubahan pada grafik ini cukup terlihat besar karena 30 Hz merupakan frekuensi dominan pada spektrum awal. Setelah 30 Hz dihapus, amplitudo dan pola gelombang menjadi lebih tidak teratur. Sehingga sinyal yang tersisa terutama berasal dari komponen 10 Hz dan 60 Hz serta noise-nya sendiri. Selanjutnya removing pada frekuensi 60 Hz. Frekuensi 60 Hz sendiri termasuk frekuensi yang tinggi sehingga penghapusannya mengurangi osilasi yang cepat pada sinyal. Setelah sinyal dihapus, sinyal masih didominasi oleh komponen 10 Hz dan 30 Hz. Bentuk trace masih cukup jelas karena 30 Hz tetap sebagai frekuensi dominan. Pada kesimpulan, penghapusan komponen frekuensi 10 Hz, 30 dan 60 menunjukkan bahwa setiap frekuensi memiliki pengaruh berbeda terhadap seismic trace. Yang dimana pada yang pertama 10 Hz berpengaruh pada gelombang rendah atau lambat. Kemudian pada 30 Hz memberi perubahan paling besar karena merupakan frekuensi dominan. Selanjutnya pada 60 Hz berpengaruh pada gelombang cepat atau detail sinyal. Secara keseluruhan, FFT digunakan untuk melihat komponen frekuensi, sedangkan EFT digunakan untuk mengembalikan sinyal setelah frekuensi tertentu dihapus. Selanjutnya untuk pembahasan code-nya. Di sini saya menggunakan library NumPy dan Matplotlib. Untuk parameter sinyalnya, di sini saya menggunakan sampling frekuensi 500, yang dimana sinyal direkam dengan frekuensi sampling 500 Hz, yang dapat diartikan sebagai dalam 1 detik terdapat 500 sampel data. Kemudian menggunakan durasi 2 detik. Selanjutnya untuk T digunakan sebagai array waktu dari 0 sampai 2 detik dengan interval 1/Vs. Dengan N yaitu jumlah total data atau jumlah sampel dalam sinyal. Karena Fs-nya tadi 500, dengan durasi 2 detik, maka jumlah data 500 kali 2 sama dengan 1000 data. Kemudian di sini ada random seed, yaitu digunakan agar noise acak yang ditambahkan ke sinyal selalu sama setiap kali kode dijalankan.
Selanjutnya di sini pada sel seismic sintetis yang saya gunakan terdapat 3 sinyal, yaitu yang pertama 10 Hz, yang kedua 30 Hz, dan terakhir 60 Hz. Selanjutnya pada pembuatan FFT sinyal original, di sini pada FFT trace berisi hasil FFT dari seismic trace. Dari hasil ini dapat diketahui frekuensi apa saja yang membentuk sinyal. Kemudian pada frek berisi daftar nilai frekuensi yang sesuai dengan hasil FFT. Selanjutnya pada bagian positif frek yaitu diartikan sebagai mengambil setengah bagian pertama, yaitu frekuensi positifnya. Kemudian pada amplitude spektrum yaitu menghitung besar amplitudo dari hasil FFT. Dengan grafik spektrum ini, puncak frekuensi akan terlihat pada sekitar 10 Hz, 30, dan 60. Kemudian pada sel fungsi untuk menghapus frekuensi tertentu, di sini terdapat remove frekuensi. Fungsi ini digunakan untuk menghapus salah satu komponen frekuensi, misalnya tadi kayak yang saya gunakan 10 Hz, 30, dan 60. Pada FFT filter, di sini digunakan untuk menampilkan hasil FFT disalin dulu supaya data FFT asli tidak rusak. Kemudian pada remove frek, ini yang frekuensi yang dihapus. Selanjutnya pada filter result diartikan sebagai dictionary untuk menyimpan hasil filter. Kemudian pada pada bagian ini, yaitu program akan menghapus frekuensi satu persatu. Yang pertama menghapus 10 Hz, lalu hasilnya disimpan, selanjutnya 30 Hz, dan yang terakhir 60 Hz. Yang dimana nanti akan terdapat 3 output yang hasilnya bisa dibandingkan dalam satu output grafik. Next, selanjutnya sel pada code untuk plotting. Di sini digunakan figure size 14x12. Kemudian ada kemudian pada extreme 0 sampai 100, yaitu untuk membatasi tampilan frekuensi dari 0 sampai 100 Hz agar puncak 10, 30, dan 60 terlihat jelas. Dari grafik ini dapat dilihat frekuensi dominan yang menyusun sinyal. Selanjutnya pada plotting seismic trace original, sumbu X diisi dengan parameter waktu dengan satuan detik, kemudian sumbu Y diisi dengan parameter amplitudo dengan amplitudo sinyal. Grafik ini menunjukkan bentuk sinyal sebelum ada frekuensi yang dihapus. Kemudian yang terakhir plot hasil setelah menghapus frekuensi 10 Hz, 30, dan 60. Di sini menggunakan title removing RF karena tadi sebelumnya
RF diartikan sebagai frekuensi yang dihapus. Kemudian yang terakhir, untuk menampilkan semua data plottingan. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.